Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share ke teman-teman rekomendasi saham untuk scalping di tanggal 8 Mei 2023 nih teman-teman. Di beberapa seminggu ke belakang ini IHSG kita masih kurang menarik ya, masih ada net sell asing yang jumlahnya lumayan besar ya. Kalau kita lihat sampai terakhir hari Jumat penutupan juga masih minus sekitar 0,82% ya teman-teman. Jadi di minggu ini mudah-mudahan harapannya ada rebound sehingga banyak saham-saham yang akan kembali menarik seperti itu. Karena kalau saya lihat banyak big cap yang juga berguguran ya teman-teman. Dan untuk rekomendasinya sebelum saya share sahamnya teman-teman, seperti biasa saya akan informasikan ke teman-teman bahwa saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk teman-teman lihat dahulu respon market ya teman-teman, respon market ketika market opening. Nah, ketika teman-teman ngelihat respon marketnya menarik, baru teman-teman bisa cek bid dan overnya dan cari momentum untuk entry seperti itu ya. Tetap resikonya teman-teman tanggung masing-masing ya teman-teman, seperti itu. Nah ini di tanggal 8 Mei ini saya ada IRSX, ENRG, dan FUTR nih teman-teman. Sebenarnya di tanggal 8 Mei ini akan ada listing 4 saham IPO berbarengan tuh teman-teman, berbarengan ya. Kalau saya itu ada saham RAM, saham Jati, TYRE, dan saham DOH nih teman-teman. Tapi keempat ini nggak saya jadikan di watchlist. Kenapa? Karena biasanya ini market harganya itu kecil ya teman-teman. Jadi kemungkinan analisa saya, kemungkinannya ini saham-saham ini akan arah nih teman-teman. Kita nggak akan kebagian untuk entry di awal market opening seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang berani punya resiko risk profile yang tinggi, mungkin bisa jadi arah hunter atau justru malah jadi ARB hunter seperti itu. Tapi tetap untuk saham IPO ini resikonya cukup tinggi ya teman-teman. Saya sendiri ikutan hanya 2 di Jati dan TYRE. Untuk RAM dan DOH saya nggak ikutan teman-teman, seperti itu. Nah ini saham IRSX, NRG, dan FUTR ya teman-teman. Untuk ulasannya saya akan coba share seperti ini. Nah di saham IRSX ini sebenarnya dia ada koreksi teman-teman. Tapi ini dia koreksinya dengan broker summary yang akumulasi seperti itu, yang jadi sellernya YP dengan 335 juta, yang beli broker AN sekitar 864 juta nih teman-teman. Jadi dia di markdown ya, dia di markdown, tapi ya mudah-mudahan ini akan menarik teman-teman. Kenapa? Karena dia di markdown untuk mungkin analisa saya dia untuk ngegoyang retail seperti itu. Tapi ya memang IRSX ini juga kalau saya pantau pergerakannya cukup volatil ya teman-teman. Jadi kalau seandainya market opening dia mulai merangkak naik gitu, teman-teman bisa manfaatkan untuk cari momentum entry seperti itu. Yang kedua ada saham ENRG. Nah ini saham ENRG ini sebenarnya dia closing di 240 nih teman-teman, dan average-nya di tanggal 5 Mei itu di 227. Transaksi terbesarnya teman-teman, seperti itu. Jadi dia pada saat menjelang closing di range sekitar 15.20, 15.10, dia ada market makernya, ada marking the close. Jadi sahamnya diangkat pada saat menjelang penutupan seperti itu. Tapi kalau saya lihat juga nih di offeringnya cukup tebel ya teman-teman, ada 187.000 di 240. Jadi dia memang mungkin analisa saya dia ini mulai ada retail yang masuk di harga 240. Analisa saya mungkin dia memang pada saat market closing itu diangkat harganya supaya nggak terlalu butuh dana yang besar teman-teman, seperti itu. Tapi saham ini tetap menarik menurut saya karena akumulasinya cukup besar. Dan kalau seandainya teman-teman perhatiin saham energi ini apa ya istilahnya, ini di satu week ini dia udah mulai, dalam 1 bulan, candle 1 bulan ini dia udah mulai menunjukkan reversal ya, balik naik, pembalikan arah teman-teman, seperti itu. Jadi
Tapi ini resikonya tetap tinggi ya teman-teman. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa resikonya ini tinggi. Memang dia udah mulai ada pembalikan arah, tapi resiko INRG ini tetap tetap cukup besar ya, karena dia udah di markupnya cukup tinggi ke 240, tapi tetap bisa kita jadikan untuk watchlist teman-teman, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada saham FUTR nih teman-teman. Saham FUTR ini saham di fraksi harga di bawah 100, dan kalau seandainya satu tik aja kita bisa cuan, itu udah 1%-an. Begitu juga berbanding lurus ya dengan resikonya, kalau seandainya kita loss satu tik itu udah 1%-an juga nih teman-teman. Nah, ini ya dia. Nah, menariknya apa di saham FUTR ini? Menariknya adalah average transaksi di tanggal 5 itu 86 teman-teman, sedangkan harganya itu di closing harganya 80. Jadi dia sempat high di 86 ya, sekitar 86 ya high-nya ya tuh. Dia high-nya di 86 tapi ditutup closing tanggal 8 di harga 80 seperti itu. Dan ini yang jualan YP 423 juta ya, dan XL XC. Nah, itu ya. Jadi di top buyernya ada YB dan SH, dan ini cukup mencolok nih teman-teman, 1,4 M ya, seperti itu. Dan ya dia punya average 84 si YB ini. Jadi dibawa turun kemungkinannya akan kecil teman-teman. Saya masih merasa ketika dia market opening dia akan dibawa naik seperti itu. Dan apa ya, teman-teman mesti pahami juga bahwa FWTR ini fraksi harga 100 dan resikonya cukup tinggi teman-teman, seperti itu. Jadi ya harus tetap hati-hati pantau marketnya. Dan untuk saya pribadi 1 minggu ke belakang itu saya sempat juga ada ya buka buka OLT untuk coba-coba trading, tapi saya ngelihat marketnya kurang begitu menarik. Ada juga kalanya saya coba maksain masuk gitu, yang secara area bermain saya, secara trading plan saya nggak sebenarnya nggak menarik gitu, tapi saya paksa masuk, ya akhirnya malah cut loss. Jadi untuk teman-teman tetap harus punya trading plan di kondisi market yang saat ini terkoreksi ya. Nih, dari mulai April, Mei ini hanya pantulan sedikit, terus dia anjlok lagi di tanggal 5 kemarin. Jadi teman-teman, kalau saran saya hati-hati, tetap pahami bahwa ketika marketnya bullish itu akan mudah sekali cari cuan, dan akan berbanding terbalik ketika marketnya bearish, resiko teman-teman akan menjadi lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau saya boleh kasih masukan, untuk trading ini ada kayak semacam sistem probabilitas kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Jadi kalau seandainya marketnya IHSG-nya lagi koreksi, ya kemungkinan teman-teman untuk bisa cuan tetap ada, tapi secara persentase lebih kecil. Nah, berbanding terbalik dengan kondisi market yang lagi bullish, yang lagi tinggi, teman-teman bisa beli apa aja, bisa tetap cuan. Jadi ini juga mesti teman-teman pahami bahwa resiko scalping saham ketika kondisi market lagi turun, lagi koreksi, akan sangat tinggi teman-teman. Persentase teman-teman bisa cuan itu jadi lebih kecil ketimbang market bullish seperti itu. Nah, sisanya resikonya tetap teman-teman pahami masing-masing, dan keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman. Ini hanya analisa, ini hanya rekomendasi yang saya buat berdasarkan analisa saya teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatiin juga di hotlist ya, di hotlist ini saham-saham yang jadi top gainer ini rata-rata broker samarinya itu distribusi teman-teman. Jadi ya saran saya teman-teman tetap harus berhati-hati, jaga resikonya, pahami resikonya, dan siapin modal teman-teman kalau seandainya nanti market sudah mulai balik arah ya. Kalau seandainya market sudah mulai balik arah bullish, nah ini nih harusnya di saat itu teman-teman baru bisa menggunakan modal yang lebih besar untuk coba masuk dalam jumlah yang lebih besar. Kalau lagi koreksi seperti ini, saran saya teman-teman harus lebih berhati-hati. Mungkin itu aja video kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Salam cuan. Thank you.